Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Dubratono, merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Sejarah dan Peradaban Islam, berada di Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia merupakan bank pertama di Indonesia, sekaligus merupakan bank Indonesia yang mengatur keuangan dan transaksi pada zaman kolonial Belanda. Peninggalan bangunan ini berada di Jalan Duku Besar Utama nomor 3 di Jakarta Barat, yang posisinya berada di wilayah kompleks Kota Tua Jakarta, yang bersebelahan langsung lokasinya dengan Museum Bank Mandiri dan juga berdekatan langsung dengan Museum Fathahillah. Juga berhadapan langsung dengan stasiun kereta api Kota Tua Jakarta. Proses Deva Sebang menjadi Bank Indonesia ini sebenarnya dari era KMB ya, Konferensi Meja Bundar. Salah satu kesepakatannya adalah pertama kesepakatan mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, yang mana di dalamnya ada penghasilan persetujuan keuangan dan perekonomian. Dalam KMB tersebut disepakati bahwa Deva Sebang ditunjuk sebagai bank sirkulasi untuk KRIS. Nah itu, sedangkan Bank BNI yang semula direncanakan menjadi bank sentral ditugaskan sebagai bank pembangunan. Kondisinya seperti itu. Nah, di sisi lain juga ada kondisi di masyarakat itu saat itu ada gerakan massa yang mendesak agar aset Belanda itu diambil alih atau dinasionalisasi. Nah, kebelakangan setelah dibubarkan kembali menjadi republik, memang Deva Sebang dinasionalisasi ya. Tapi ingat, nasionalisasi yang terhadap Deva Sebang itu nggak ambil selesai. Tapi sebenarnya pemerintah itu membeli saham Deva Sebang. Jadi secara terhormat kita membeli saham Deva Sebang dengan nilai di atas, kalau nggak salah 20% di atas harga pasar. Misalnya selembar saham Deva Sebang itu harus Rp1.000 misalnya, kita bayar 1.200. Itu ada batas waktunya juga. Jadi kalau nggak salah pembeli itu sampai 95-90%. Itu di awal berapa sih? 99,4% bahkan yang terbeli sebentar. 99. Oh ya, sisanya 0,6% itu nggak dianggap hilang karena tidak jelas ditemukan pemiliknya. Kemungkinan besar pemiliknya antara sudah sampai Belanda dan nggak kembali ke Indonesia atau meninggal dunia karena Perang Dunia Kedua. Jadi sebenarnya kita tetap ketika mau pembelian saham itu di surat-surat kabar pemerintah memasang iklan surat kabar bahwa siapapun yang memiliki saham Deva Sebang harus melaporkan karena akan diberi karena saham tersebut akan dibeli. Ya seperti itu. Cuman ya kira cuma 99,4% yang terbeli. Itu suatu pencapaian yang sangat baik ya, karena ya hampir 100% sahamnya dibeli dengan harga saham kursnya 120% dengan dalam valuta uang Belanda atau kota lain, di tempat tinggal pemilik saham dengan kurs yang sebanding. Jadi ya betul-betul nilainya di atas.
pemerintah kemudian membentuk Panitia Nasionalisasi DJB berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 118 tanggal 2 Juli 1951 yang berlaku surut sejak 19 Juni 1951. Panitianya itu diketuai oleh Muhammad Sujono. Sudiono ya. Muhammad Sediono yang dibantu oleh 4 orang anggota, yaitu Mr. Sutikno Slamet, salah satu kelak menjadi Gubernur BI, terus Dr. Raden Mas Sumitro Joyo Hadikusumo, itu yang bapaknya Prabowo Subianto itu, kemudian TRB Sabarudin, serta Dr. Andes Koubianti. Panitia ini bertugas untuk mempersiapkan persiapan dan perundingan atas nama pemerintah, termasuk mencari pendapat terkait pengambil alihan The Yavace Bank. Bank Indonesia tetap menjadi bank sirkulasi. Tapi tepatnya gini ya, kalau dulu kan The Yavace Bank itu bukan bank sentral, dia bank sirkulasi. Kalau bank sentral itu termasuk bank sirkulasi. Nah, BI itu menjadi The Yavace Bank tidak pernah menjadi bank sentral karena dia masih menerima tabungan atau kredit dari masyarakat atau perseorangan atau perusahaan. Kalau BI enggak, BI itu jadi bankers bank, lender of the last resort istilahnya. Jadi tidak lagi menerima tabungan dari perseorangan atau perusahaan. Jadi benar-benar banknya bankers bank istilahnya. Dan itu salah satunya bank sentral adalah menjadi bank sirkulasi. Jadi BI tetap menjadi bank sirkulasi, melanjutkan pekerjaan dari The Yavace Bank. Cuman tidak melanjutkan pekerjaannya sebagai bank yang mencari keuntungan ya, dalam konteks menerima tabungan dari perseorangan dan perusahaan karena bank sentral. Apakah ada kebijakan DJB yang digunakan oleh Bank Indonesia? Ada. Awalnya itu ini meneruskan dari namanya The Yavace Bankware, Undang-Undang Perbankan tahun 1922. Awalnya itu Bank Indonesia hanya mengedarkan uang Rp5 ke atas. Sebelumnya kalau dari zaman The Yavace Bank, The Yavace Bank itu 5 gulden ke atas diedarkan oleh The Yavace Bank, 5 gulden ke bawah diedarkan oleh Departemen Fund Financier. Kalau sekarang namanya Kementerian Keuangan. Meski dibilang yang mengedarkan Departemen Fund Financier, tapi yang menjaga pengedaran, yang mengeluarkan yang mengedarkan dari ke masyarakat itu tetap The Yavace Bank. Jadi pengaturan sirkulasi segala macam tetap The Yavace Bank. Nah, ketika The Yavace Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia, awalnya itu juga seperti itu, masih melanjutkan The Yavace Bank. Ada beberapa, meskipun kemudian ada UBI ya, tapi Rp5 ke atas diedarkan oleh Bank Indonesia, Rp5 ke bawah diedarkan oleh Kementerian Keuangan. Baru pada tahun 1968 diadakan yang namanya istilahnya saya agak lupa ya, kesatuan moneter istilahnya. Ada peraturan baru, peraturan BI tahun 68. Bank Indonesia mengeluarkan seluruh pecahan di Indonesia, jadi nggak ada lagi dualisme, karena jadi semua dari pecahan dulu udah masih ada sen sampai pecahan terbesar semuanya diedarkan oleh BI. Jadi Kementerian Keuangan tidak lagi mengedarkan pecahan Rp5 ke bawah. Publik sebenarnya kebagi dua. Dari penelitian saya dan penelitian dosen saya, masyarakat ada yang suka dan ada yang tidak suka. Yang suka karena akhirnya mempunyai bank sentral.
ada bank sentral yang mengatur keuangan segala macam, tapi ada yang tidak suka karena itu dia fase bank awalnya adalah milik Belanda. Tapi secara realita sebentar, saya itu juga kita sebenarnya sempat punya calon bank sentral namanya BNI yang berdirikan tahun 1946. Makanya BNI tahun 46 itu bank pemerintah yang rencana disiapkan untuk menjadi bank sentral. Akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi menjadi bank sentral itu. Kenapa demikian? Karena BNI kantor cabangnya masih terbatas. Ketika dia fase bank dinasionalisasi, itu lebih mudah untuk mengerjakan tugas dari bank sentral karena kantor cabangnya berada di hampir seluruh pulau-pulau besar di Indonesia, di berbagai wilayah dengan tingkat perekonomian tinggi di seluruh Indonesia saat itu. Dan meskipun ada bagian yang Indonesia Timur itu masih terpusat di Makassar ya saat itu ya. Cuman kemudian nanti pas zaman BI mulai ada kantor cabang BI Ambon dan lain sebagainya sampai akhirnya di Papua. Tapi kondisinya adalah BI yang secara sistem, gedung dan pekerjaannya itu lebih siap daripada BNI untuk menjadi bank sentral. Karenanya akhirnya diputuskan untuk melakukan itu, meskipun ada salah satu tokoh seperti Margono Joyo Hadikusumo, kalau nggak salah itu kakeknya Prabowo, kalau nggak salah kakeknya Prabowo apa bapaknya saya lupa, Prabowo Subianto, itu awalnya menolak untuk nasionalisasi dia Bank untuk jadi bank sentral karena ada BNI tersebut. Tapi ya karena kondisi di lapangan kenyataannya juga dia Bank lah yang paling saat itu mungkin sudah bilang paling kompeten atau paling siap untuk dijadikan bank sentral karena tugasnya sebelumnya adalah bank sirkulasi yang mendekati bank sentral. Akhirnya ya tetap dia Bank yang menjadi BI. Jadi respon masyarakat tuh terbagi dua sebenarnya, meskipun ya pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menjadikan dia Bank sebagai Bank Indonesia.